Permisi. Kamu tidur nyenyak nggak selama ini? Hati tenang nggak? Kok bisa mimpiin dia? Hari pertama sekolah, kok nggak enak ya? Karena teman ini sudah berinisiatif berdiri. Kamu saja yang jawab ya. Aku? Pertanyaan apa? Matematika tingkat tinggi itu mata kuliah apa? Aku rasa matematika tingkat tinggi. Itu mata kuliah yang susah banget. Bikin pusing. Maaf aku telat. Suara ini. Oh, Cepat cari tempat duduk, jangan ganggu kelas. Tadi teman itu, Chen Miren ya? Kamu itu, cepat bangun. Lepas topinya. Betul kata kamu, matematika tingkat tinggi memang susah. Makanya beda sama mata kuliah lain, karena susah. Kita harus hormati dan kuasai. Ingat ya, setiap pelajaran aku nggak boleh bolos. Setiap ujian harus lulus. ngerti, Pak. Sudah, duduk. Chen Miren. Zhongwei jangan dekat-dekat, aku flu. Nularnya kuat banget. Aku mau bersin loh. Aku bersinnya. Kamu mau apa? Kamu tenang dulu. Aku nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Kok kamu panik gitu? Terus kamu bawa aku ke sini buat belajar? Bukan. Kalau gitu aku pergi dulu. Chen Miren. 2 tahun 6 bulan. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hari ini kita selesaikan sampai tuntas. Cuma pergi tanpa pamit, jangan gegabah. Bukan cuma pergi tanpa pamit, itu tipu. Siapa yang nipu kamu? Aku nggak nipu kamu. Terus kamu jelasin dong. Janji kita dulu. Pokoknya aku gak nipu kamu. Terus apa alasannya? Atau udah bosen, udah muak. Pokoknya, ngomong apapun juga, kamu tetaplah playgirl. Oke. Apa kata kamu? Itulah yang benar. Aku memang playgirl. Puas? Nggak boleh. Hari ini harus kasih alasan kenapa menghilang. Sebenarnya sih. Alasan aku dulu pergi tanpa pamit. Karena lihat belakang kamu. Chen Miren, kenapa habis kelas langsung kabur? Aku buru-buru ke toilet. Kukira kamu buru-buru ketemu pacar. Aku jomblo. Ibu, tolong tunjukkan undangan Anda. Sayang, aku datang. Halo, Bos Ihong. Halo, Bos Xiao Hong. Ayah, perlu nggak sih? Prosedur standar bos besar muncul. Aku datang buat syuting cari materi. Bukan main mata-mata sama kamu.
Bukannya kamu datang buat kasih saran produk baruku? Aku bilang gitu. Song Wei, ya. Nih, lihat hubungan ayah anak kita bertahun-tahun, tolong buka mulut emasmu. Beberapa model yang kamu tunjuk sembarangan kemarin, udah habis terjual. Bakat kayak gini. Sayang banget kalau disia-siakan. Aku, seorang blogger yang tiap hari dikejar-kejar fans minta update. Mana ada waktu kerja gratis di Heng Changji buat kamu. Lagi pula, kamu juga nggak gajiin aku. Gini aja. Uang saku bulanan ditambah 200. 500. 300. Deal. Udah ditentukan. Kamu bilang Song Wei ini masih muda. Kok udah cinta uang banget sih? Kayak siapa? Anak itu cinta uang? Itu MH beneran miskin. Dia nggak pakai mata buat lihat dunia. Tapi pakai hati buat merasakan segalanya, bawa harapan dan penyembuhan. Capai kesatuan sempurna ide dan seni. Gimana? Kamu gambar bagus banget. Nanti aku mau masuk Heng Changji. Menjadi kepala desainer. Heng Changji ya. Inilah mata melawan cahaya. Kamu benar-benar ahli ya, paham banget sama karya-karya ini. Tingkat desain Heng Changji memang tinggi banget. Tentu saja. Aku ini fans berat Heng Changji loh. Ayo kita lihat ke sana. Orangnya ke sana. Aku suka banget sama karya ini. Foto-foto diam-diam, buat dinikmati pelan-pelan. Chen Miren. Kali ini aku lihat kamu bisa apa lagi. Dan semuanya harus tahu. Ini di banyak bidang ya. Punya arti yang sangat penting. Nah, misalnya. Nah, jika fungsi f, x, kontinu pada subset A dan B. Dan ada fungsi primitif f, x. Maka f, x, dapat diintegralkan pada subset A ke B. Dan batas atas B adalah f, A. Batas bawah f, x, dx. Sama dengan f, perhatikan f, b, dikurangi f, a. Nggak ada habisnya. Nah, ini dia rumus Newton-Leibniz. Ini harus diingat ya, harus diingat. Arti rumus Newton-Leibniz itu ada di pengubahan yang tetap. Pakai topi seharusnya susah dikenali ya. Nggak bisa, nggak bisa. Biar aman, muka juga ditutupin. Penuh percaya diri, 100% aman. Mata kamu lumayan tajam ya. Putus. Sebenarnya adalah proses yang pasti dilalui dalam hidup. Sebuah latihan untuk tumbuh. Sudah lewat. Tak perlu dibicarakan lagi. Biarkan terpendam di dalam hati. Menjadi sebuah kenangan yang unik. Kok kamu punya ini? Atau kita bahas aja soal kabur tanpa pamit? Kenapa kabur tanpa pamit? Ini. Kalau gitu kita bahas aja. Kalau video ini sampai dilihat manajer HR Heng Changji, konsekuensinya bakal gimana? Seseorang mungkin seumur hidup gak bakal bisa masuk Heng Changji. Jangan. Aku bilang. Sebenarnya aku pergi diam-diam karena aku Sagittarius, kamu Scorpio. Kita nggak cocok.
Tapi itu cuma alasan kecil. Sebenarnya alasan sebenarnya adalah kamu terlalu kurus. Aku suka pria berotot. Pria berotot gede. Ngerti kan? Chen Miren. Idola-idola yang kamu kejar waktu SMA. Paha mereka lebih kecil dari lenganku, kan? Sebenarnya alasan sebenarnya adalah penampilanmu bukan seleraku. Chen Miren. Kayaknya kamu emang gak mau masuk Heng Changji. Jangan dong. Udah lama banget kejadiannya. Alasan sebenarnya aku udah lupa. Cewek sering punya perasaan atau detail kecil yang gak jelas. Seringnya gak ada kejadian khusus. Kasih waktu buat aku mikirin, ya kan? Oke. Aku kasih waktu. Kalau udah ingat, bilang aja. Itu video. Videonya aku simpen dulu, ingat bilangnya. Hei. Aku bukan, hey. Namaku Zhong Wei. Udah aku add, ingat approve ya. Huang Xiaoyu ya. Sebenarnya kamu nggak perlu maksain diri. Cuma duta kampus, nggak ikut juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Demi kehormatan kelas. Aku rela berkorban sedikit. Nggak masalah. Udah berapa grup? 2 grup. Sebenarnya duta kampus. Pemilihan nggak semudah itu. Perlu siapin desain poster, cari suara, banyak urusannya. Nggak sesimpel yang kamu bayangin, mending udahan aja deh. Masa udahan? Waktu SMA, aku pernah ikut pemilihan Happy Bow. Soal strategi kampanye cari suara, itu gampang buatku. Kalau soal poster, aku minta Chen Miren gambarin aja. Kemampuan gambarnya top banget. Oke, materi tadi udah jelas ya semuanya. Sekarang kita lanjut ke soal ini. Makna geometri integral tentu. Aku haus, belikan aku air, sekarang. Bu, aku mau ke kamar kecil. Ya, silakan. Lain kali urusan seperti ini, selesaikan saja di luar jam pelajaran. Lihat teman kita, Zhong Wei, betapa seriusnya. Minum air pun tidak. Sepedanya rusak juga minta tolong padaku? Kamu kenapa sih? Servis sepeda di depan sekolah mahal sekali. 20.000. Pelit banget, untung dulu kabur cepat. Kamu bilang apa? Nggak ada. Ong Wei, alasan dia pergi tanpa pamit, aku benar-benar tidak ingat. Gak apa-apa, aku gak buru-buru. Kamu pelan-pelan ingat saja. Sudah. Chen Miren. Aku mau makan bakpao dari toko Pak Zhang di gerbang timur sekolah. Bakpao dari toko Pak Zhang. Sama matcha boba dari gerbang barat. Matcha boba. Oke, aku belikan sekarang. Ketua kelas. Untuk pemilihan duta kampus ini, aku daftar. Bagus sekali. Kalau Zhong Wei ikut, kelas kita pasti menang. Kalau aku gimana? Kamu juga bagus, bisa lebih rajin olahraga. Tahun depan di pekan olahraga musim semi, kamu jadi atlet andalan kita. Aku kan mengandalkan wajah. Zhong Wei, kamu bandingin sama aku? Cuma tinggi badan yang menang aja kali. Seharusnya ada yang lain. Ong Wei,
Jangan-jangan kamu mau ikut pemilihan duta kampus? Yang ini aku nggak bisa bantu. Siapa bilang kamu gak bisa bantu aku? Aku kan nggak bisa gantikan kamu ikut pemilihan. Tapi kamu bisa bantu aku untuk ikut pemilihan. Gimana caranya? Aku pikir dulu. Nanti aku kasih tahu. Oh iya, teh susu dan bakpao, antar ke asrama aku dalam 10 menit. Dari gerbang timur ke barat, aku lari juga nggak sampai dalam 10 menit. Teh susunya yang dingin. Turun. Empat lantai, rasanya kayak 4 kilometer. Matcha bobamu dari dingin jadi hangat. Chen Miren. Besok jam 3 sore, tunggu aku di hutan kecil. Mau apa lagi? Maksudnya, mau apa lagi? Bantuin aku gambar poster. Gambar poster? Kamu beneran mau ikut pemilihan duta kampus itu? Kenapa nggak foto aja terus dicetak? Ngapain gambar? Mencetak mahal. Apa? Uang cetak aja mau dihemat? Pelit banget sih. Teh susu ini enak. Besok beliin aku lagi. Pesan ini akurat? 100% akurat. Besok kita ada pertandingan persahabatan basket dengan kakak kelas. Zhong Wei akan main sebagai penyerang utama. Jam 9 ganti baju di ruang ganti, jam setengah 10 pemanasan. Jam 10 pertandingan dimulai. Kalau nggak ada masalah, 40 menit kemudian, berkat kerjasamaku yang sempurna, kita akan menang. Wah, informasimu lumayan cepat ya. Nih, Chen Miren, jujur aja, ngapain sih kamu cari-cari info soal Zhong Wei? Ada maksud apa? bukan aku. Zheng Chunhua dari jurusan sastra Cina sebelah. Idola kampus pasti punya penggemar fanatik. Gue cari tahu keberadaan si idola. Dia rela bayar uang jajan sebulan. Kamu ngertilah. Bertahan, bertahan. Bagus. Bagus. Hebat, bisa juga. Halo, selamat. Kamu dapat 1 keranjang telur. Dari undian promo awal semester. Ambil di koperasi sekolah. Ayo, aku beliin minum. Makasih, Kapten. Nih, ambil. Chen Miren. Sebelum pertandingan selesai, aku mau lihat air yang kamu kasih. Main basket bawah HP? Anak kecanduan internet. Haus banget. Air kelas kita mana? Airnya udah datang. Kapten, kamu gimana? Gak apa-apa, kamu minum dulu. Kapten Xie. Kelas kita untuk Xie. Untuk Terima kasih ya. Kelas kita ini, air gemuk mengalir ke sawah orang. Kalian tidak tahu kan? Zheng Ze adalah senior SMA Sumiao Miao, sekaligus partner klub drama. Mereka berdua Luo Miao dan Julie, sudah main belasan pertunjukan. Menurut gosip yang tidak bertanggung jawab, Sumiao Miao masuk Hanhai. Justru untuk Zheng Ze. Dengar katamu Sumiao Miao sudah punya pacar. Gosip harus akurat, yang kamu bilang itu dibeli pakai uang kelas.
Semangat, semangat, semangat. Semangat. Huang Xiaoyu. Kamu nanti awasi ketat bek lawan. Itu titik lemah kita. Oke. Bagus, mantap. Song Wei ganteng banget. Oper ke aku. Di sini. Sini. Bertahan, bertahan. Teman-teman. Airnya sudah habis dibagikan. Kamu sendiri belum minumkan. Ini. Oper ke aku. Sini. Oke. Kebanyakan orang akan setel jadi tanggal lahir sendiri. 1028. Bukan. Berarti tanggal lahir Dulante. Masih salah. Berarti kuli. Jangan-jangan 48. Bisa apa lagi? Jangan-jangan. Hari ini hari jadi kita kenal 100 hari. Aku taruh ini di hutan kecil sekolah, ingat ambil. Video ini. Video itu sudah aku unggah ke cloud. Jangan buang-buang tenaga. Ong Wei. Kenapa kamu masih pakai tanggal lahirku buat password? Sudah hafal? Malas ganti. Song Wei minum air. Terima kasih, tidak usah. Ganteng banget. Song Wei ganteng banget. Minum air. Song Wei minum air. Terima kasih, tapi aku alergi air mineral. Chen Miren. Kamu masih ada urusan lain? Kalau nggak ada, aku pergi dulu. Chen Miren, kamu kenapa? Apa nggak ada alasan putus yang sempurna di dunia ini? Mana ada alasan putus yang sempurna? Bagi yang diputusin, putus ya putus. Sekalipun alasannya nggak terbantahkan, tetap nggak bisa mengubah fakta bahwa dia tersakiti. Itu Sumiao Miao. Sebagai putri kampus, pengalaman pacaranmu pasti banyak ya? Tentu saja. Kalau gitu, aku mau tanya. Kalau kamu suka sama cowok yang biasa aja, terus dia yang mutusin kamu, Menurutmu aku, otaknya ada masalah nggak? kedengarannya memang agak aneh sih. Maksudku, kalau dia yang mutusin kamu, lalu 2-3 tahun kemudian kalau ketemu lagi, kamu bakal ngapain? Tentu aja balas dendam. Balas dendam sekeras-kerasnya. Kenapa? Bukannya lebih baik saling melupakan? Masa sih? Itu kan mantan pacar. Makhluk kayak mantan pacar. Mana bisa langsung dilepasin. Tapi di dunia ini, cuma aku yang bisa mutusin orang. Kamu bilangnya kayaknya ada benarnya juga.
Menurutku, kalian berdua mending cari pacar aja. Daripada di sini bahas mantan pacar. Di luar panas banget, mau kemana? Mau anterin makan siang buat Fang Mao. Cinta bisa nahan panas matahari ya? Besok pagi jam 10, buat poster di hutan kecil. Sampai ketemu. Chen Miren, kamu kenapa? Susah bab. Gimana? Kemarin kamu bilang asin, jadi kali ini aku nggak pakai garam. Aku pakai kecap sama saus. Terus dikasih gula sedikit biar lebih gurih. Jadi, rasa gurihnya bisa gantikan rasa asin. Apa? Nggak apa-apa. Aku rasa agak asin. Beli air minum dulu. Yang bener? Aku nggak masukin garam. Tante aku beberapa hari lalu warnain rambut ungu. Menurutku bagus, cocok juga buat ibumu. Kebetulan umurnya juga mirip. Iya? Kamu lihat HP-ku? Kamu boleh lihat punyaku. Aku nggak punya kebiasaan itu. Pasangan seharusnya nggak ada rahasia. Pasangan juga butuh ruang sendiri. Maaf. Aku telat. Gak apa-apa. Duduk. Gak usah. Ong Wei, pose yang paling keren menurutmu, kita cepetan. Gambar poster badan penuh. Yang penting pertahankan bentuk badan. Yakin ini posenya? Pose ini gak keren? Keren, keren. Pose ini aja. Sempurna. Nonton film aja takut segitunya. Jahat banget sih kamu. Ong Wei, senyum dong. Gak bisa senyum. Aku ceritain leluconnya. Melati, mawar, bunga matahari, mana yang paling lemas? Melati ya? Soalnya, alangkah lemahnya si bunga melati. Lucu kan? Nggak ketawa juga gak apa-apa. Tunggu dulu. Lihat deh. Proporsi tokohnya nggak pas, gambar ulang. Mana yang nggak pas? Postermu
Terserah kamu. Gaya rambutnya jelek banget. Gambar ulang. Hidungnya kurang mancung. Gambar ulang. Matanya kosong. Gambar ulang. Matanya kosong itu salahku? Bukan salahku. Masa salahku? Lagian. Mataku gede begini. Jelas-jelas bersinar. Nggak kelihatan? Ong Wei. Kamu jelas-jelas cari kesempatan balas dendam, nyiksa aku. Ternyata kamu tahu ya. Masa kamu gak introspeksi diri? Kenapa aku menyiksamu? Kenapa aku balas dendam padamu? Kamu ingatkan aku, dulu aku pindah sekolah. Karena kamu itu orang yang pendendam, licik, dan pelit. Zhong Wei, ini jelas-jelas balas dendam. Kucing kecil lapar ya? Kok nggak mau makan? Kamu pernah lihat kucing makan roti kering gitu? Chen Miren. Sebenarnya gambarmu bagus loh. Cuma aku nggak nyangka. Alasan kamu pergi diam-diam. Bisa karena ini. Sebenarnya tadi aku cuma ngomong karena kesal. Beneran? Chen Miren. Hal-hal yang udah lewat, ya udah lewat. Soal kenapa kamu pergi diam-diam. Kalau nggak mau bilang, ya udah. Kamu beneran nggak mau tahu lagi? Udah nggak penting lagi. Jadi kamu juga nggak marah lagi? Nggak marah. Selesai, kita beresin. Kamu kalau dari dulu udah mikir gini, kan enak. Udah lewat semua. Peribahasa apa tuh? Yang berikutnya pasti lebih baik. Zhong Wei, lihat nih. Karena kita udah beresin semua ini. Itu video. Sebenarnya video ini sekarang juga bisa aku hapus. Tapi pemilihan duta kampus kali ini berhubungan sama kehormatan kelas kita. Demi kebersamaan, aku rasa aku perlu kasih kamu sedikit motivasi. Juga perlu kasih kamu semangat. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau mau videonya, gambar poster yang bagus buat aku. Kamu bohongin aku. Apa kamu? Kalau aku nggak terpilih jadi duta kampus ini, kamu siap-siap aja buat bilang selamat tinggal sama mimpimu. Kamu.
Pesan 2 Coca-Cola. Sama popcorn. Oke. Terima kasih. Berikan HP-nya sama saya yang ambil tiketnya. Saya sendiri yang bisa. Ayo pergi. Baik. Fang Mao, kamu benar-benar tidak cinta saya lagi kan? Kapan kamu ganti kata sandinya? Saya cuma berpikir, kita harus memberi lebih banyak ruang untuk satu sama lain. Ternyata itu benar. Dulu, kita berdua tidak punya rahasia sama sekali. Sejak kapan ini mulai? Katakan padaku, sejak kapan ini mulai? Luosi. Jika suatu hari nanti saya benar-benar tidak cinta kamu lagi, itu cuma karena kamu terlalu banyak bicara. Songwei. Chen Miren, kamu diam-diam menggambar cowok terkeren di kampus ya? Siapa yang diam-diam menggambar? Dia yang memaksa saya untuk membuat poster kampanye duta kampus untuknya. Songwei masih butuh poster kampanye? Dia cuma perlu berdiri di sana saja sudah menang. Kamu juga tidak kenal dekat dia. Kenapa mau bikinnya untuknya? Saya. Pasti karena Bao Jakuo yang suruhkan. Dulu dia sudah menghasut saya untuk ikut pemilihan duta kampus. Saya tidak mau ikut, jadi dia suruh Songwei yang ikut. Kamu bilang, cuma raket pingpong doang. Kenapa dia sangat antusias sekali? Saya dengar kata Bao Jakuo ini. Sudah jadi ketua kelas selama 12 tahun, beneran, di kelas yang dia pimpin. Bendera merah bergilir banyak sekali yang didapat, pantas saja dia sangat antusias. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu bilang apa? Chen Miren ini gila ya? Kelas dari si Maut hidup pun dia berani bolos. Kamu sampaikan ke Chen Miren, si Maut hidup bilang. Bukan cuma kelas Pak Cao yang harus dia ikuti. Kalau terus begini pasti harus ulang tahun depan. Chen Miren, kelas si maut hidup pun kamu berani bolos? Saya lihat kamu memang tidak mau hidup lagi. Hari ini kita akan ada tes tertulis di kelas loh. Simpan semua buku pelajaranmu. Ayo, teruskan ke belakang. Mohon para siswa yang ikut pemilihan duta kampus. Sebelum pukul 12 siang hari ini, serahkan poster kampanye di lobi gedung serbaguna. Jika tidak akan dianggap mengundurkan diri. Zhongwei, apa yang kamu lakukan? Saya mau serahkan kertas jawaban, serahkan kertas jawaban. Bu, guru.
Chen Miren. Kenapa kamu tertawa sekeras itu? Aku tahu kamu masih ingat. Wuyun, tapi kamu gambarnya salah. Mata Wuyun berwarna hijau. Zhongwei, karena kamu sedang senang sekali. Cuaca hari ini juga bagus. Bagaimana kau? Kita berjemur bersama. Posturnya ini, mau mengenang masa lalu lagi kan? Chen Miren, kamu masih ingat tidak? Aku sudah tahu. Dulu waktu SMA. Hari ini semua orang senang banget. Kita juga pernah seperti ini. Ponsel kamu itu. Bangku panjang di sudut paling ujung taman sekolah. Itu adalah markas rahasia kita. Ong Wei. Lihat nih, poster juga sudah aku gambar buatmu. Sudah lama juga aku menuruti perintahmu, mengerjakan ini itu. Hapus saja videonya dong. Apakah kamu tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Cuma teman sekelas biasa doang. Mana bisa ada banyak topik pembicaraan yang sama. Teman biasa? Baiklah. Cuma peduli soal penghapusan video kan? Ya, aku akan tunggu. Bantu aku jadi duta kampus dulu baru bicara. Terpilih jadi duta kampus. Malam ini aku harus lihat rencana kampanye untukmu. Kok kamu bisa berubah sikap secepat ini? Sebelum lampu dimatikan malam ini. Laki-laki pendendam dan licik. Bos Xiaozhong sudah datang. Kamu saja yang pergi, jangan suruh aku terus. Kamu saja pergi, terakhirkan aku yang pergi, cepatlah. Ini kesempatan buat kamu menunjukkan kemampuan, cepatlah pergi. Silahkan pergi. Bos Xiaozhong, lihat kan, Anda selalu parkir di tempat parkir sama dengan kosong. Sempit sekali, bagaimana kalau kami siapkan tempat parkir khusus untukmu? Apakah ada biaya tambahan? Tidak perlu, tidak perlu. Baiklah. Silahkan lewat sini, Bos Xiaozhong. Ke sini. Chen Miren, kamu baru saja selesai bikin poster. Kenapa lihat strategi kampanye lagi? Kamu begitu antusias. Bukannya mau ngejar Zhongwei kan? Aku nggak punya kebiasaan makan rumput yang udah lewat. Rumput apa yang udah lewat? Maksudku, cowok populer kayak gitu mana mungkin lirik aku. Iya juga sih. Pangeran tampan kan udah buat Cinderella. Terus Putri Salju gimana dong? Di sekolah kita. Cuma Su Miao Miao yang cocok sama Zhongwei. Iya. Tapi, Zhongwei sebagus apapun gak ada apa-apanya dibanding Fang Mau kami. Bener banget. Pangeran lain naik kuda putih. Fang Mau kamu. Dia bakal datang naik awan pelangi buat nikahin kamu. Chen Miren, kamu bikin aku jadi penasaran nih. Aku ada urusan dulu. Dadah. Masa sih? Sial banget. Ketemu Zhongwei. Minum air aja bisa nyangkut di gigi. Fase pertama hampir selesai, tapi lihat penjualan sekarang. Kita nggak ada peluang menang sama sekali. Semua udah capek akhir-akhir ini, malam ini istirahat yang nyaman. Tapi besok jangan sampai telat ya. Pasti dong. Ketua Qi. Tim kami mau pesta perayaan malam ini. Ayo minum bareng, nggak sempat. Hampir aja lupa. Produk kucing pendamping Ketua Qi hari ini, penjualannya menyedihkan. Malah sibuk lembur buat cari strategi. Kayaknya nggak ada mood ikut pesta perayaan. Maaf ya. Tim kami nggak pernah lembur, penjualan hari pertama paling bawah.
Masih sempat-sempatnya sombong di sini, aku salut deh sama kamu. Yuda Wei. Kamu cuma dapat juara 1 di sesi pemesanan. Sampai seneng banget gitu, aku salah nilai kamu. Juara 1 penjualan. Memang gak ada yang bikin aku seneng. Soalnya tim kami tiap tahun selalu juara 1. Yang bikin senung, itu kan bikin malu orang-orang tertentu. Yang kamu rendahkan juara 1 penjualan. Yang kamu puji malah juara terakhir. Aku bilang, Zhong Wei, kamu yang punya jutaan follower, jangan-jangan followernya beli ya? Aku kan pelit. Mana ada uang buat beli follower? Aku tidak akan hapus Weibo itu. Nanti saat hasil penjualan tahunan keluar, siapa yang malu akan terlihat. Oke, berani taruhan sama aku? Taruhan apa? Taruhan penjualan setahun aku dan Kicau. Kalau dia kalah, kamu harus. Di akun media sosialmu di semua platform, minta maaf ke aku secara terbuka. Bilang kamu sebenarnya nggak ngerti mainan kekinian. Dan tutup akunnya permanen. Permintaanmu agak berlebihan, ya? Baiklah. Kalau aku yang menang, Sesuka kamu. kalau gitu, jangan jadi direktur desain lagi. Kerja jadi manajer di departemen pemasaran aja. Sepakat. Zhong Wei, tim Yuda Wei selalu juara penjualan tiap tahun. Kamu masih mau adu penjualan sama dia? Kayaknya kali ini, kamu beneran harus minta maaf sambil membungkuk. Minta maaf? Jangan harap. Mending minta papamu pecat dia aja, selesai urusan. Menurutmu gimana? Cao. Kamu jago banget main adu domba, ya? Cocok buat ikut drama istana. Bukan. Kok bisa mikirku kayak gitu? Aku juga ngasih saran buat kebaikanmu. Aku udah suruh Ai dan timnya percepat proses desain. Buat rencana upgrade dan iterasi untuk kucing pendamping. Tapi sampai sekarang masih belum ada ide. Zhong Wei, kamu dengerin aku nggak sih? Zhong Wei. Apa? Iya. Pendamping. Harus punya kehangatan. Kamu benar sih. Tapi, figurine mana ada yang hangat? Gimana kalau pakai bahan penghasil panas sendiri? Bahan penghasil panas sendiri? Iya, bahan ini begitu bersentuhan dengan tubuh. Akan mengeluarkan kehangatan lembut, bikin orang merasa nyaman. Figurine nggak lagi cuma mainan dingin. Tapi jadi individu yang hidup. Pendamping kayak gini, baru yang punya kehangatan. Zhong Wei, kamu benar-benar jenius. Aku sekarang panggil Ai dan timnya ke sini. Mari kita bahas dengan baik, jika rencana sudah disahkan. Aku akan segera berangkat ke pabrik pengolahan di Linzhou. Tunggu sebentar. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu mau pergi kemana lagi sih? Taruhan yang kamu pasang, kalau kamu tidak mau bertanggung jawab untukku. Setidaknya bertanggung jawab untuk dirimu sendiri kan? Kenapa kamu buru-buru sekali? Ini baru saja dimulai loh. Tunggu aku selesai urusan dulu, nanti aku akan menemanimu ke Linzhou. Bukan, urusan apa yang begitu penting sampai kamu harus pergi sekarang? Pemilihan duta kampus. Tidak seharusnya begitu, kan kamu bukan orang yang suka cari perhatian dan dangkal seperti ini. Aku memang selalu seperti ini. Cepat lihat Sumiao Miao. Kakak Zengze, minum airnya, minum yang saya bawa ini. Kakak Zengze, bola yang kamu mainkan tadi sangat keren sekali. Benarkah? Iya, Mbak. Sangat keren, sangat keren. Kami sangat mengagumimu. Kamu cuma pandai bicara manis saja. Kemarin kamu juga bilang mereka keren loh. Di Universitas Songnan, ada wanita yang benci kejahatan. Bunga kampus Lin Miao yang pemberani dan selalu membantu orang lain. Jatuh cinta pada Zhong Jiankuo, anak konglomerat terkenal di kampus. Lalu mereka saling mengenal lebih dalam, menulis kisah cinta kampus yang sangat mengharukan. Menghadapi berbagai keraguan dari luar, Lin Miao selalu menemani Zhong Jiankuo di sisinya. Membantunya mengatasi berbagai kesulitan bersama. Apa kesulitan yang bisa dimiliki oleh anak konglomerat sih? Zhong Wei, masalah kehidupan anak konglomerat. Apa bedanya dengan kita kan? Kamu maksud yang mana? Misalnya, tidak tahu cara menghabiskan uang. Tidak mungkinlah. Kalau begitu, misalnya, tidak bisa berbaur dengan orang biasa. Tidak perlu dong, aku sendiri saja sudah cukup. Contoh lagi, dibuat pusing kepala oleh seorang wanita.
Mana mungkin aku bersedih karena hal-hal duniawi seperti ini. Kalau begitu, rupanya cuma bingung karena harus mewarisi usaha keluarga saja ya? "2.000 kata yang baru saja aku tulis. Aku akan pergi memperbaiki komputer dulu. Teman, apakah kamu tertarik dengan pria tampan ceria? Dia tertarik kok. Kak, lihat-lihat dulu dong. Siapa yang memberimu ini? Ada seorang cewek memberiku 100 rupiah. Aku akan sebarkan ini ke seluruh gedung. Ini yang asli ya? Teman, apa kamu punya masalah dengan seseorang? Lalu mereka memperbaiki kamu sampai seperti ini? Begitu menyakitkan kamu. Aku kasih 100, jangan sebarkan lagi. Kalau mau menyuapku, minimal 2 kali lipat dong. Kamu sudah sebarkan sampai asramaku, setidaknya setengah sudah tersebar. Kalau dihitung detail, aku cuma kasih 50. 100 ini masih mau nggak? Baiklah, bukannya kamu anak orang kaya? Kok pelit banget? Kartunya kasih ke aku. Bisa mikirin cara kampanye yang sempurna gini. Aku benar-benar jenius. Chen Miren, aku sangat nggak puas dengan cara kampanyemu. Besok siang jam 12, ketemu di atap gedung. Bawa rencana kampanye barumu untuk ketemu aku. Nggak masuk akal. Ini aja nggak puas. Dengar-dengar kamu ambil ekonomi politik Amerika untuk mata kuliah pilihan. Tutorial membaca bahasa Inggris untuk komunikasi lintas budaya. Gimana cara kampanyenya? Pertama, kampanye presiden sama kampanye duta kampus. Sama sekali beda. Kedua, kamu sendiri aja dengerin, nanti tahu. Waktunya mepet. Tolongin dong. Aku masih ada 3 tugas mata kuliah pilihan yang harus dikumpulin. Mau ngejar Song Wei? Kamu usahain sendiri aja deh. Ngejar Zhong Wei? Mana ada? Tahu Bu, jangan pergi dong. Dengerin penjelasanku dulu. Apa? Besok ada acara? Bantuin dong, darurat. Chen Miren, kalau kamu suruh aku lagi, bantuin kerjaan kotor dan berat gini, aku mogok kerja. Miau, kamu yang lagi kerja, itu wanita tercantik di dunia. Gak kerja pun aku juga. Iya. Kapanpun kamu selalu begitu. Kamu belum bilang, sibuk sana-sini, mau ngapain sih sebenarnya? Bantuin Zhong Wei kampanye. Chen Miren, kamu bilang gak tertarik sama Zhong Wei, ya? Aku sumpah, aku beneran gak tertarik sedikit pun sama Zhong Wei. Aku kan ada video di tangannya, gak bisa melawan. Video apa? Apakah itu telanjang? Apa yang kamu pikirkan itu? Bukankah aku selalu ingin masuk ke Hang Changji? Pameran pesanan Hang Changji minggu lalu. Aku memotret foto produk baru Hang Changji. Tapi terekam oleh Zhong Wei. Dia bilang mau melaporkanku, supaya aku tidak pernah bisa masuk ke Hang Changji selamanya. Tidak masuk akal nih. Ini kedengarannya. Seolah-olah kamu dan Song Wei ada dendam ya? Baru beberapa hari sejak semester dimulai. Apa yang kamu lakukan padanya? Itu cuma karena dia serakah akan popularitas dan mau ikut pemilihan duta kampus. Di seluruh kampus, cuma level aku.
yang bisa menggambar gaya sombongnya itu. Jadi dia ngancem aku pakai video lah. Kamu benar-benar sangat malang nasibnya. Aku cuma akan bantu kamu kali ini ya. Love you. Ada apa lagi? Aku lupa beli stiker yang buat tari square dance. Yang bisa diputar ulang terus itu. Ayo jalan dulu, nanti aku yang beliin buatmu, oke? Aku tahu kamu yang paling baik. Terlalu kelewatan. Berani-beraninya telat setengah jam. Lihat aku bagaimana ngurusin kamu kali ini. Maaf ya aku datang terlambat. Tidaklah, orang seperti kamu. Tokoh terkenal kampus yang super sibuk. Bisa nyempetin waktu dari kesibukanmu untuk bertemu aku. Itu sudah sangat berharga kok. Jelasin ke aku, ini apa sih? Kamu tidak ngerti nih? Ini namanya menyebar jaring untuk menjangkau masyarakat bawah. Penggemar pria juga merupakan kekuatan tengah yang kuat loh. Tapi kamu tidak perlu nempelin foto kepalaku ke badan orang lain kan? Sebenarnya kalau kamu mau tampil sendiri di depan kamera, aku juga tidak keberatan. Ceritakan rencana barumu. Lihat nih, untuk pemilihan kali ini, pesaing utama kamu adalah Wu Dabu. Seorang pria berotot penuh hormon. Terus apa? Jadi menurut pendapatku, selera masyarakat sekarang sudah berubah. Orang seperti kamu, tipe sakit mental yang lemah tidak lagi disukai. Cuma dengan dia sudah dapat setengah dari suara pemilih. Mata mana yang melihat aku tipe lemah sakit mental? Kedua mata saya melihatnya kok. Yuk kita lanjutkan. Penampilan kurang, isi yang menutupi. Aku siapkan 4 rencana untukmu. Rencana 1, tekankan benefit untuk fans. Kasih keuntungan terbesar buat fans yang dukung. Dengan cara paling sederhana dan langsung, sentuh hati. Beri serangan jiwa, biar dapat suara. Murid keluarga kaya 50 miliar. Turun kelas ikut pemilihan duta kampus. Yang vote semua bisa bagi saham perusahaan Song. Gimana? Puas kan? Gimana menurutmu? Gak apa, masih ada yang lain. Kalau emang gak bisa, ya ini aja. Punya selera. Rencana ini bagus, bisa tunjukin kamu rendah hati. Dan penuh kasih sayang. Sekaligus 360 derajat sorotin ketampanan dan tubuh gagahmu. Pesona idola lengkap kayak gini, pasti gak ada yang tahan. Ini dia, sempurna. Chen Miren. Mau buru-buru kemana? Aku sengaja beli barang buat pemilihan ini. Barang? Barang apa? Halo, Cewek hoki, kapan mau ambil paketnya? Kalau gak ambil, baru besok bisa ambil. datang, bentar lagi sampai. Ikan mas. Kamu ingat gak kenapa dulu dijulukin ikan mas? Entah dapat keberuntungan apa. Zhong Wei tiap hari bantu dia belajar. Gak cuma itu, pulang sekolah juga bareng, padahal gak searah. Jangan-jangan karena dulu dia pernah selamatin nyawa Zhong Wei. Zhong Wei mau balas budi. Ingat. Cemilan yang biasa banget sampai mesin pengenal wajah di gerbang sekolah. Aja gak bisa kenalin. Dapat cowok ganteng sekolah Zhong Wei. Lang sukses, dijulukin ikan mas. Ingat aja, yuk, aku temenin kamu lihat. Gak usah deh. Kenapa gak usah? Aku mau lihat barang yang kamu siapin. Nanti kamu gantiin uangnya gak? Enggak. Terus buat apa kamu ikut? Lihat sikap kerjamu.
Siapa namanya? Gadis koi. Akhirnya kamu datang. Paketmu ada di sana. Luka itu ambil sendiri ya. Oke, Halo, Pak. nggak usah. Nggak semuanya barang kampanye, ada juga barang pribadi. Gak apa-apa, aku bantu bawa. Jangan-jangan barang perempuan cowok nggak boleh lihat. Besok lusa siang, lapangan acara, kampanye. Jangan sampai telat. Zaogu 898. Ini paketnya Cemiren. Bisa tolong antarkan? Bisa. Terima kasih. Ambil paket. Siapa namanya? Zaogu. Tadi masih di sini. Kok hilang? Alat pijat buat teman-teman yang capek habis nyoblos. Istirahat sambil pijat. Ini. Kipas kecil. Cuaca panas. Biar adem dan segar. Cemiren, seleramu parah banget. Spray bunga-bunga ini norak banget. Ini bukan punyaku. Paket Zaogu kok ada di sini? Aku salah ambil. Cepat kembalikan. Maaf ya Zaogu. Aku salah ambil pas ambil paket. Zaogu. Cemiren, atas dasar apa kamu pegang-pegang paketku? Aku kira paketku, jadi aku. Jadi kamu ambil barangku tanpa izin? Aku. Bukan, paketnya aku yang buka. Kami nggak sengaja. Lagi pula, Cemiren kan udah minta maaf. Kalau gitu, lain kali jangan pegang barangku tanpa izin. Cuma buka spray dan sarung bantalmu, perlu segitunya? Zaogu. Zaogu, kamu marah sama siapa? Ini cuma salah paham. Jelasin aja, jangan marah. Matiin lampunya, matiin lampu. Mana ada yang lemah dan sakit-sakitan? Zhongwei, kamu mau jadi pria berotot ya? Gak ada. Tapi kalau dipikir-pikir, yang kamu pakai sekarang ini emang lagi langka dan ngetren banget. Yang mana? Sekilas kelihatan dingin dan kejam, tapi sebenarnya manis, lucu, lembut, kontras banget. Laku nggak? Beneran laku. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Zhongwei, idola baru cowok sejernih oksigen. Coblos dong. Kalau nyoblos bisa foto bareng Zhongwei nggak? Zhongwei belum datang. Tapi kamu bisa foto sama aku. Zhongwei ini, nyari suara aja bisa telat. Cemiren. Lumayan lucu juga ya. Enggak, bukan lucu, tapi punya gaya banget. Bikin kontras yang jelas sama image kamu yang cerah dan gagah. Cemiren. Zhongwei, bajumu ini lucu banget ya. Huang Xiaoyu. Kamu mau ngapain? Kalau bukan karena Cemiren nyuruh aku bantu, aku nggak bakal datang. Jabatan duta kampus ini sebenarnya hak aku.
Wang Xiaoyu, sadar dong. Apa badan kamu kayak Wudabo? Atau tinggi kamu kayak Zhong Wei? Zhong Wei yang nyelamatin kamu. Biar muka kamu nggak dilempar depan seluruh sekolah. Ini. Ayo lihat-lihat, jangan lewatkan. Coblos buat Zhong Wei kita. Ini teman sekelas siapa nih? Berjasa buat kehormatan kelas. Aku catat dulu. Ini Luosi. Luosia, oke aku bantu kamu. Luosi. Aku dengar Sumia Omiao di kosan kamu. Nggak pernah mau rambutnya disentuh orang, sebenarnya karena dia botak. Sehari-hari pakai rambut palsu. Bao Jakuo, kamu yang botak. Kamu cuma cowok mesum yang cuma bisa ngimpi di depan komputer. Sumia Omiao. Posting sendiri aja. Apa urusanku? Kata Huang Xiaoyu. Lucu banget ya, boleh foto bareng nggak? Nggak boleh. Bisa. Tentu saja bisa. Kalau bukan mengeluarkan poin, kamu juga bisa makan malam romantis dengan Zhong Wei loh. Berikan padaku. 3, 2, 1, teriak. Oke, selesai. Terima kasih. Kuota makan malam romantis terbatas, ingat cepat ajak orang votingnya. Oke. Zhong Wei, bisakah kamu bekerja dengan baik? Tidak bisa. Kalau kamu tidak bekerja dan tidak memanjakan penggemar, siapa yang mau voting untukmu? Terserah mau voting atau tidak, kalau aku tidak jadi duta kampus ini. Aku akan kirim video kamu ke HR Heng Changji. Kamu. Sudahlah. Pokoknya di sebelah sisi kamu. Tidak bisa menandingi Wudabo. Badanmu juga tidak sebaik dia. Paha MU bahkan tidak sebesar lengan dia loh. Jadi duta kampus ini pasti tidak akan terpilih kok. Cepat kemas barangmu dan pulang tidur saja. Bukannya cuma bekerja untuk penggemar doang? Siapa yang tidak bisa? Sangat lucu. Aku belum menunjukkan otot bisepku loh. Sangat lucu. Batu gunting kertas. Kejujuran atau tantangan? Aku pilih kejujuran. Kapan kamu mulai memperhatikanku? Tebak dong. Apakah sejak saat hujan itu, kita berdua tidak bawa payung? Aku bawa payung besar dari warung. Lindungi kita berdua sampai ke kelas? Lebih awal dari itu. Masih lebih awal lagi. Saat itu di lapangan basket, aku minum air dan lewat di sana. Kamu kira aku memberikannya untukmu, lalu kamu ambil airku. Sejak saat itu, Lebih awal dari itu. lebih awal lagi. Jangan-jangan kamu merasa aku berbeda sejak awal semester? Ini terlalu berlebihan kan? Memang benar. Aku sudah mengenalimu sejak awal semester. Men, sudah mengenalimu sejak saat itu. Apa maksudnya? Chen Miren. Taman Nanchizi 12 tahun yang lalu. Taman Nanchizi. 12 tahun lalu, tinggiku belum sampai 1,10 meter. Waktu itu kurus, pendiam, dan gak punya banyak teman. Jadi sering ke Taman Nanchizi buat kasih makan Wuyun. Wuyun itu seekor kucing. Aku tahu kamu masih ingat. Kamu ingat gak penampilan terakhirnya? Aku pasti gak bakal lupa. Cuma kucing doang, aku paling benci sama kucing liar yang berkeliaran di taman. Jangan ganggu dia. Namanya Wuyun, satu-satunya temenku. Gak apa-apa, Wuyun udah pergi cari ibunya.
Chen Miren. Kalau waktu itu, kamu gak usir anak-anak itu, aku pasti bakal dipukulin juga. Makanya aku pikir, kamu itu pahlawan wanita yang turun dari langit. Kamu masih latihan taekwondo nggak? Nggak, udah nggak. Oh, pantas aja. Setelah itu aku nggak pernah ketemu kamu lagi di Taman Nanchizi. Ong Wei. Kalau nggak ada kejadian waktu kecil itu, apa kamu bakal perhatiin aku? Kalau nggak ada kejadian waktu kecil itu, mungkin aku aja nggak bakal tahu kamu siapa. Ternyata aku bukan Cinderella yang dicintai pangeran, tapi cewek pengganti yang dia salah kenal. Aku nggak boleh ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya Zhong Jiankuo memutuskan untuk menyatakan perasaan pada Lin Miao Miao. Seneng banget ya? Ada kabar baik apa? Aku terpilih jadi duta kampus. Wah, bagus banget. Berarti acara pertama kelas kita di kampus langsung sukses. Aku kasih tahu di grup kelas ya. Gimana sih cara ngungkapin rasa suka ke orang? Kasih bunga aja. Biasa banget. Menurutku kasih bunga bagus kok. Lucu dan menarik. Zhong Wei aja bilang gitu. Ya udah, kasih bunga aja deh. Kan aku yang bilang duluan. Bao Jiakuo. Sekarang kok kamu kayak cewek-cewek di kelas kita. Suka banget ngefans buta sama Zhong Wei. Aku nggak memuja buta. Aku cuma mengagumi aja. Aku terpilih. Kamu dateng kasih aku bunga. Cepet lihat grup, Zhong Wei terpilih. Zhong Wei baru aja bilang ke aku. Loh, kok dia terpilih harusnya kamu senang, kan? Aku senang kok. Seneng banget sampai pengen kasih dia bunga. Kamu suka Zhong Wei, ya? Nah, ketahuan kan? Bikin poster, cari suara, terus ngasih bunga. Kalau nggak suka, mana mungkin? Seperhatian itu, Kalau aku bilang Zhong Wei itu mantanku, percaya nggak? Bercanda aja. lumayan lucu juga. Kasih bunga di depan umum? Nanti sekampus pada ngira aku suka dia. Tolongin aku satu hal. Besok kan pidato duta kampus. Zhong Wei, pidatomu udah siap? Udah. Aku mau mulai dari topik lingkungan. Wah, topik lingkungan bagus tuh. Terus mau mulai dari sisi mana? Emisi karbon. Sekarang, pemanasan global diam-diam mengubah hidup kita dan merusak lingkungan tempat kita hidup. Semua ini penyebab utamanya adalah emisi karbon yang besar. Menurut penelitian ilmiah, Kok semuanya bunga krisan? manusia mengeluarkan sekitar 40 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Ini setara dengan emisi karbon di masa. Nih, yang menyebabkan aku yang tahu. kepunahan massal di bumi 66 juta tahun lalu. Bunga krisan? Mungkin Kesukaan Zhong Wei. dilepas dalam jumlah besar ke atmosfer. Zhong Wei beneran suka bunga krisan? Kayaknya ya. Kata Huang Xiaoyu, odolnya aja rasa krisan. Memang selera cowok ganteng beda ya. Di sini aku ngajak kalian semua. Kalau pada ngasih barengan, kan nggak kelihatan. Mari kita ciptakan hidup rendah karbon dan ramah lingkungan. Mari nantikan hari esok yang lebih baik. Terima kasih. Zhong Wei, Zhong Wei. Terima punyaku, terima punyaku, terima punyaku, 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 punyaku. Punyaku, punyaku, punyaku. Tolong kasih bungaku. Terima punyaku, terima punyaku, punyaku. Zhong Wei pingsan.
Zhongwei, kamu sadar. Sadar. Syukur sadar kamu tidak tahu tadi waktu pingsan. Terus menarik-narik, aku tanya kenapa pergi diam-diam. Zhongwei, jangan-jangan pernah dicampakan. Mana mungkin aku dicampakkan? Huang Xiaoyu, jangan mengukur orang lain dengan dirimu sendiri. Kamu ini sungai diseberangi jembatan dibakar, aku yang gendong kamu ke sini. Alergi krisan, untung tidak ada masalah besar. Huang Xiaoyu, kamu sebarkan rumor apa? Ini mana salahku? Semua Chen Miren yang suruh aku lakukan begini. Chen Miren yang suruh cewek lain kasih aku bunga. Iya. Chen Miren mana? Chen Miren bilang. Takut Zhongwei lihat dia tidak senang. Pergi menghindar dulu. Zhongwei. Zhongwei, kamu baik-baik saja, Zhongwei. Zhongwei. Cepat bawa ke klinik baik. Cuma bilang maaf saja, susah apa? Kamu cepat suruh Chen Miren minta maaf ke Zhongwei. Aku tidak mau lakukan hal khianat begini. Kamu tidak lihat ekspresi Zhongwei tadi. Kalau Chen Miren datang, Zhongwei bisa mencabik-cabik dia. Sudahlah, jangan urus, ayo pergi. Dengar-dengar alergi serbuk sari Zhongwei kali ini parah banget. Alergi ini aku mahir waktu kecil alergi mangga. Tapi aku suka makan mangga. Aku sering selagi ayah ibu tidak perhatian mencuri makan. Sekali makan 8 langsung syok di tempat masuk rumah sakit. Iya, dokter sekolah juga bilang kali ini area kena terlalu luas. Siapa sangka banyak orang bersama-sama kasih dia bunga. Sebenarnya aku tidak tahu kamu alergi serbuk sari. Besok jam 10 ketemuan di hutan kecil. Zhongwei. Chen Miren. Kamu yang suruh cewek-cewek itu kasih aku bunga kan? Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu akan separah ini. Video sudah aku hapus. Chen Miren. Kita sudah beres. Kamu gak perlu lagi memaksakan diri. Om. Soal ini, Zhongwei tolong jawab. Pak, Zhongwei izin. Oke, kalau gitu Xiaogu yang jawab. Dalam masalah transportasi, dengar-dengar Zhongwei, sakitnya parah banget kali ini. Nggak bisa turun dari tempat tidur, mau ke kamar mandi aja harus dituntun 2 orang. Cuma alergi aja kok, mana mungkin separah itu. Dia kan anak orang kaya, badannya lemah lembut. Bersin aja bisa kena gegar otak. Kali ini kamu jadi musuh semua cewek di kampus. Makasih ya. Rantainya rusak lagi. Iya. Masalah lama. Kok kamu tahu? Apa sih yang nggak aku tahu tentang kamu? Kamu bilang apa? Nggak ada. Apa ini? Dikasih orang. Nggak dibuka buat lihat? Nggak. Nggak tertarik sama yang ngasih. Buang-buang waktu aja.
Di kursi ini nggak ada bukunya. Nggak ada tanda-tanda lain yang membuktikan kalau kursi ini sudah ada yang punya. Jadi secara teori, kursi ini aku yang dapat duluan. Kalau kamu mau bilang ini buat nahan buat teman atau pacar kamu, maaf ya, aku nggak bakal kasih. Maksudku, barang kamu jatuh, Makasih. dan aku nggak punya pacar. Kamu si Hou kan? Kamu kenal aku? Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Bisnis, ranking 1, orang jenius. 5 makalah yang kamu terbitkan aku sudah baca semua. Nggak sehebat itu. Kalau kamu ada waktu, aku mau minta pendapatmu tentang masalah ujian masuk Pascasarjana. Zhaogu, kamu kan baru tahun pertama. Siapa tahu butuh persiapan dini. Jadi, kamu ada waktu nggak? Kakak si Hou. Tidak mungkin, ini properti untuk kegiatan sekolah. Bukankah semuanya disimpan di sini? Ketemu. Chen Miren, kupikir kamu benar-benar sudah gila. Sekarang Zhong Wei sudah menghapus videonya. Mulai sekarang kita tidak ada urusan lagi satu sama lain. Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Apa yang sebenarnya membuatmu sedih? Chen Miren, Wang Xiaoyu, kamu mau mati ya? Tengah malam tidak tidur, datang sendirian ke hutan kecil ini. kalau bukan aku yang juga tidak tidur tengah malam dan datang ke sini, bisa tidak aku melihatmu tengah malam di sini, melamun di depan poster ketua ganteng sekolah? Berhayal tidak jelas kan? Ini adalah karya pertamaku dalam hidup yang ditujukan untuk publik. Aku hanya ingin bawa pulang untuk jadi kenang-kenangan. Chen Miren, kukatakan jangan memaksa hal yang di luar kemampuanmu, orang-orang seperti bunga sekolah dan ketua ganteng sekolah. Untuk kamu dan aku, hanya bisa dilihat dari jauh, tidak bisa dimiliki. Kamu belajar sedikit dariku. Cukup hanya mengagumi saja. Jangan pernah punya niat buruk. Kalau tidak, hanya dirimu sendiri yang akan terluka. Jadi kamu datang ke hutan kecil ini untuk menunggu Sumia Omiao? Wang Xiaoyu, kamu benar-benar menyimpang. Kamu yang menyimpang. Ini adalah tempat kerja pentingku. Hutan kecil ini adalah tempat penting untuk dapat gosip apa yang kamu mengerti. Menurutmu, jika Sumia Omiao pacaran, apakah dia akan datang ke hutan kecil ini? Memang juga benar. Orang selevel Dewi seperti Sumia Omiao memang agak tidak cocok datang ke hutan kecil. Hutan kecil ini hanya cocok untuk siswa biasa. Seperti kamu,
Aku, Bao Jiakuo dan juga Xiaogu. Betul sekali kebetulan. Itu temanmu? Lalu kenapa tidak menyapa? Tidak akrab. Tunggu-tunggu, kenapa kita harus lari? Aku ada masalah dengan Xiaogu. Ketemu dia sangat canggung. Apa yang canggung buatmu? Yang canggungkan mereka dong. Kamu lihat, si berprestasi ini pacaran saja cukup liar ya. Huang Xiaoyu, soal malam ini. Kalau kamu berani bicara ke orang lain dan melibatkanku, kamu selesai. Ini bertentangan dengan kode etik profesiku. Gosip seheboh ini mau membeli untuk tutup mulut? 2 kardus susu. 1 kardus. Pelit banget. Tolong ambilin ini. Udah sampai asrama? Udah, makasih ya traktir bubble tea. Kok kamu bawa balik? Ini, karya pertamaku yang beneran dipasarkan. Aku bawa balik buat kenang-kenangan. Mending kamu jual aja di Xianyu, siapa tahu laku mahal. Ide bagus, langsung aku pasang. Aku cuma bercanda, kamu malah serius. Gue udah duga. Karya pertama emang bikin nostalgia. Mending disimpan aja. Chen Miren, kamu taruh di asrama boleh, tapi jangan arahin muka Zhongwei ke gue dong. Ngerasa nggak enak. Miao miao. Kalau ada orang yang tiap hari nyariin, kamu kesel. Tapi kalau nggak dicariin, rasanya kok ada yang kurang ya? Menurut kamu kenapa ya? Kamu lagi ngomongin Huang Xiaoyu ya? Ya jelas karena suka dong. Dengerin gue, waktu SMA dulu ada cowok yang suka sama gue. Dia ngikutin gue selama 3 tahun, kemana-mana gue pergi dia ikut. Beliin air, bubble tea, jajan. Sampai tidur di kelas aja dia bawain bantal buat gue. Terus gimana? Terus ya udah, nggak ada kelanjutannya. Dia nggak terima nilai, tapi gue nggak sedih soalnya gue nggak suka sama dia. Hilang ya udah hilang. Miao miao, kalau dengerin kamu ngomong gitu. Kok gue rasa kamu agak jahat sih? Iya ya kayaknya emang jahat. Tapi gue punya modal buat jadi jahat. Oh alah, ngerti deh. Heng Changji ngasih panggilan interview nih. Benar? Selamat ya, calon desainer hebat. Tapi katanya harus bawa karya desain sendiri. Kamu punya nggak? Nggak punya. Tapi aku harus punya. Beneran gak kontak gue lagi? Hadiah duta kampus Zhongwei udah turun. Nih, Buah kamu aja. beneran? Makasih banget, jujur aja, waktu SD, SMP, SMA. Selalu jadi pemain andalan tim tenis meja sekolah. Kamu tahu piala wortel emas kan? Aku menang juara pertama 3 tahun berturut-turut. Ini raket tenis meja merek Hong San Silo. Sangat langka. Syukurlah kamu suka. Zhongwei, aku sudah buatkan album foto proses pemilihanmu. Lalu kukirim ke grup kelas. Ini kegiatan kelompok pertama kelas kita. Sangat bermakna. Kamu bisa terpilih kali ini, berkat Chen Miren. Tanpa dia pun aku pasti terpilih. Halo, Zhongwei, aku punya kabar baik. Dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? terserah. Kabar baiknya, proyek kucing pendamping penghangat otomatis. Sudah disetujui rapat evaluasi perusahaan. Lalu kabar buruknya. Perusahaan memotong anggaran kita. Hanya boleh buat 20.000 unit. 20.000 unit. Ini pun sudah kuperjuangkan lama dengan ayahmu, baru disetujui. Aku sudah hubungi pabriknya. Besok berangkat ke Linzhou, buat figurinnya dulu. Ya sudah, kamu pergi saja.
Kamu nggak tahu betapa pelitnya ayahmu. Aku minta subsidi transportasi, buat naik taksi bisnis aja nggak cukup. Besok jemput aku di sekolah ya, aku ikut. Kamu ikut? Mau ngapain? Buat video promosi. Ini. Mobil apapun mau numpang, lebih pelit dari ayahmu. Luosi, kamu sudah kembali. Ibu Fang Mang sakit. Dia nggak sanggup merawat sendirian, jadi pacar yang baik ya. Nggak ada pemeriksaan asrama kan? Tenang, ada kami. Luosi, kamu sudah kembali? Sudah. Chen Miren mana? Pergi ke Linzhou. Ke Linzhou ngapain? Dia buat figurinnya. Berangkat pagi-pagi sekali. Kalian lihat kapas pembersih wajah di mejaku nggak? Pasti ada yang jari tangannya nggak bersih. Lihat aku ngapain? Dasar pelupa, pasti aku yang pakai. Nggak kurang, nggak kurang. Ngomong apa sih ini? Halo, apakah ini pabrik pengolahan Huaten? Halo, Saya ingin pesan sejumlah figurin. boleh tahu berapa banyak yang mau dipesan? 100 unit. Kenapa ditutup? Kawasan industri Linzhou sudah sampai. Pindahkan ke sana, benar. Cepat, ayo cepat pindahkan ke sana. Ya, lebih cepat lagi. Halo. Saya ingin memesan bag figur ini. Coba tanya tempat lain saja. Sudah, ayo cepat, cepat, gerak cepat, ayo cepat. Bisa juga sih dibuat. Benarkah? Biaya produksi dikalikan 20. 20 kali? Maaf ya, jumlahmu ini terlalu sedikit. Kami tidak bisa buat. Kalian berdua datang untuk pesan 20.000 unit. Ada masalah? Tidak masalah. Tapi, setiap kali Heng Changji pesan, minimal 500.000 unit. Bahkan lebih dari 10 juta unit juga ada. Kali ini cuma 20.000. Ini bukan gaya Heng Changji. Kali ini edisi terbatas. Edisi terbatas, hanya dijual 20.000 unit di seluruh dunia. Oh, paham. Tapi, bahan penghasil panas sendiri ini. Proses pengecoran dan pembuatan moldnya berbeda, kami tidak punya pengalaman. Ini jangan khawatir, kami sudah selesai riset teknis. Cukup koordinasikan dengan engineer kami. Jujur saja, belakangan ini Heng Changji beberapa waktu lalu memberi kami pesanan 5 juta unit, kami benar-benar sibuk sekali akhir-akhir ini. Pesanan 5 juta unit? Proyek siapa? Yuda Wei? Iya. Lau Ye, sepertinya saya belum perkenalkan yang di samping saya. Yang ini adalah bos Heng Changji kami, Xiao Zhong Ye. Atau bos kami, Lau Zhong. Putra satu-satunya, Zhong Changguo. Bos Ki, kenapa tidak bilang dari tadi? Bos Xiao Zhong. Halo. Kepala pabrik Ye, jujur saja, sebenarnya, konsep kucing pendamping, ini ide saya. Ayah saya merasa sangat bagus. Seri kucing pendamping ini memenangkan peringkat pertama dalam penilaian desain internal perusahaan kami. Dan itu nilai tertinggi sepanjang tahun. Saya bilang, seri kucing pendamping ini ya. Perusahaan investasi ini sangat berpotensi jadi kuda hitam di pameran figur tren Asia Pasifik perusahaan investasi. Pak Ye, menurutmu kucing pendamping ini bisa dibuat nggak? 20.000 unit. Bisa, tenang aja.
Pasti bisa. Oke, Pak Lau, soal data ini. Kamu baru lakukan pelajari. Oke. Terus kita besok datang lagi. Siap? Oke, ayo pergi, Bos Xiao Song. Makasih. Hati-hati, Jan, Bos Xiao Song. Sudah capek ya, hati-hati, tenang aja. Di saat-saat genting, emang harus kamu. Aku cuma mau bikin film dokumenter. Kok malah harus bantu negosiasi bisnis kamu? Udah kayak gini, kamu masih sempat mau bikin film dokumenter apa? Penjualan kucing pendamping kali ini jelek, anggaran tim kita udah dipotong 60%. Kalau enggak, mana mungkin cuma bikin 20.000 unit. Gimana kalau gini? Aku ngomong sama bokap, minta dia kasih dana tambahan. Beneran? Akhirnya kamu sadar juga, bro. Aku langsung cari Pak Lau, tambah produksi jadi 500.000 unit. Iya. Ada apa lagi nih? Aku baru ingat, uang jajan dari bokap belum dikasih. Aku ada urusan, duluan ya. Katanya udah janji, mau makan bebek panggang panci besi bareng. Wajib coba di Lingzhou tuh. Kamu pergi sendiri aja. Udah aku jelasin jelas, jumlah pesanan kamu terlalu kecil. Nggak bisa. Kusang, Pelan-pelan. semua pabrik di sekitar sini udah aku tanya. Anda harapan terakhirku, aku udah mikir. Kalau 100 nggak bisa, ya 500. Hati-hati. Cepetan. 1000 unit. Nggak bisa lebih, tabunganku cuma segini. Kamu bercanda ya? Aku ulang lagi ya. Di sini minimal 10.000 unit, cari orang lain aja. Bos Wang, siapa tahu nanti produkku jadi hits. Langsung bisa produksi 1.000.000 unit, bantu Anda untung. Lihat-lihat dong. Kalau masih ngel, saya panggil satpam ya. Lapar nggak? Sini, minum dulu. Hati-hati, masih panas. Halo, kalian berdua. Hari ini grand opening, bir gratis. Saya nggak minum alkohol. Lanjut minum. Bos. Tambah bir. Baru buka hari ini, udah mau bangkrut gara-gara diminum. Jangan pesimis gitu. Nggak ada hujan, nggak ada pelangi. Di jalan hidup ini, ada rintangan itu wajar. Jangan putus asa. Oke, 5 botol lagi. siap, bos. Tahu nggak, kenapa saya bisa ngerti prinsip yang begitu dalam ini? Semua? Nah, itu ceritanya dimulai dari musim dingin tahun saya lahir. Cepetan. Jadi saya bersumpah. Saya harus masuk Hang Changji. Jadi desainer figur terhebat se. Negara, bahkan sedunia. Kamu tahu Hang Changji? Hang Changji itu perusahaan figur terhebat sedunia. Tahu nggak siapa itu? Yaitu, Hang Changji. kok kamu tahu? Lanjut, ceritain. Kamu malah nggak ngasih saya masuk Hang Changji. Gimana saya jadi desainer? Ya ampun, kenapa sih? Udah, jangan minum lagi.
kebanyakan minum. Saya nggak mabuk. Ong Wei. Lihat sendiri. Desain saya sejelek itu? Dasar apa kamu nggak ngasih saya masuk Hang Changji? Bentuknya unik, detailnya rapi. Dari dalam keluar penuh ekspresi yang kuat. Sudah lama saya nggak lihat desain yang sehidup dan sekaya ini. Jadi, kamu ngasih saya masuk Hang Changji? Katakan, kamu ngasih saya masuk Hang Changji, kan? Katakan dong. Iya, iya, masuk, kamu boleh masuk. Mau masuk pun percuma. Bos Wang nggak mau bikin 1000 potong buat gue. Kenapa susah banget sih? Atau jangan-jangan mimpi itu memang susah diwujudin. Justru karena susah. Makanya ada nilainya buat diwujudin. Bener juga. Bos, tambah 20 botong lagi. Udah bos, bayar-bayar. Oke, sini. Apa-apaan ini? Chen Miren datang. Oke, tidur. Song Wei udah tidur? Bawain kamu bebek rebus panci besi. Song Wei, Tidur. tidur masih ngomong. Matahari selalu muncul setelah badai. Percayalah, ada pelangi. Chen Miren turun sini. Nggak. Cowok baik nggak bakal bikin cewek kesayangan sedih sedikit pun. Chen Miren. Chen Miren, kalau kamu nggak turun, ntar pulang, gue bakal kasih tahu apa itu sakit beneran. Pulang. Pulang kemana? Pulang rumah. Gue butuh Oke, sini. kamu. Satu lagi. Lagu lagi. Sampai jumpa lagi. Lagu lagi. Jangan pergi. Gue sayang kalian. Chen Miren, kok berat banget sih? Ini koper lagi, isinya apa aja? Bola besi? Ong Wei. Kamu baik banget. Baru sekarang tahu? Ong Wei. Apa?
Ayo. Bersihin kamar. Maaf, gue kira udah check out. Maaf ya. Tidur lagi bentar. Sebenarnya aku bisa sendiri. Tuan Song, selamat datang. Bos Wang, maaf sudah lama menunggu. Kok kamu datang lagi? Sam, Bos Wang, dia teman. Sekolahku. Lebih dari itu. mengerti, mengerti. Silakan duduk, silakan duduk. Tuan Song, katanya Anda datang kali ini. Ingin membuat film dokumenter khusus. Penggemarku penasaran banget dengan proses pembuatan figur ini. Jadi aku berencana bikin satu episode khusus. Buat perkenalkan ke mereka. Kami merasa terhormat Anda memilih memperkenalkan perusahaan kami. Semoga Tuan Song, blogger dengan jutaan pengikut ini, bisa bantu promosikan kami lebih banyak. Oke, Bos Wang. Ada satu hal lagi yang mau ku minta. Langsung saja. Teman sekolahku ini punya sebuah karya. Mau minta tolong Anda buatkan. Sebelumnya sudah kubilang padanya. Pabrik kami biasanya minimal produksi 10.000 unit. Begini, Tuan Song, kali ini aku kasih muka sama Anda. Aku buat pengecualian, buatkan 8.000 unit untuknya. 1000 unit. Tuan Song, Anda bikin saya susah nih. Aku gak bikin kamu susah. Kalau bisa buat, aku rekam. Ayo pergi. Tunggu dulu. Ya sudah, 1000 unit ya 1000 unit. Ya, beri diskon 20%. Cemiren, jangan keterlaluan. Ayo pergi. Bos Wang, aku cuma bercanda. Ya sudah, 1000 unit ya 1000 unit. Dengan karya ini, mutiaraku yang berdebu ini akhirnya akan bersinar. Kamu bilang, kalau Heng Changji benar-benar menerimaku, aku jadi terkenal mendadak, jadi desainer ternama. Terus sekolahku ini lanjut apa enggak? Kalau drop out, aku gak punya ijazah. Lanjutin, matematika tingkat tinggi ini terlalu susah. Sudahlah, lebih baik gak usah. Chen Miren. Tidur cepat, di mimpi semua ada. Zhongwei, kamu gak percaya aku? Kalau aku jadi terkenal, nanti jangan nangis-nangis minta diwawancarain aku. Percaya deh, percaya. Udah nunggu sejam, jangan-jangan gak ada mobil ya? Chen Miren, lihat. Ada bintang jatuh, cepetan minta. Bintang jatuh, doain aku bisa Hang Janji. Aku harap kau urusku gak remedi. Kalau jangan aku ngobrol terus. Chen Miren. Kamu serakah banget, bintang jatuh aja gak kuat angkat keinginanmu. Kabur semua. Kok kamu gak minta? Dulu pernah minta sekali. Kalau minta kebanyakan gak bakal terkabul. Ada bintang jatuh, cepetan minta. Zhongwei, kamu minta apa tadi? Aku minta. Jangan, gak boleh bilang, nanti gak terkabul.
Pelit banget sih. Jadi sebenarnya kamu minta apa? Keinginanku tadi. Aku harap kita bisa masuk universitas yang sama. Jurusan yang sama, kelas yang sama. Ayo pergi. Zhongwei, kamu nggak pulang? Aku masih ada urusan belum selesai, kamu pulang dulu aja. Kalau udah sampai, kasih tahu aku. Zhongwei, waktu itu aku minta. Semua keinginan Zhongwei terkabul.